Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi dari awal ya. Dalam pertemuan ini kita bahas mengenai hubungan antara sistem informasi, organisasi, dan strategi. Oke. Ini definisi dari organisasi. Apa itu? Struktur sosial resmi yang stabil, yang memiliki sumber-sumber yang berasal dari lingkungan, ya, di sini, dan dimasukkan dalam organisasi, ya, proses, ya, proses produksi, proses jasa dan sebagainya di situ untuk menghasilkan output untuk lingkungan. Jadi definisi ini ada 3 unsur, ya, 1 unsur, 2, 3, produk dan jasa. Jadi proses produksinya itu akan menghasilkan output dalam bentuk produk dan jasa, ya. Oke. Itu organisasi, ya. Kita jabarkan lebih lanjut bahwa organisasi formal itu terdiri dari struktur hierarki, ya, atasan bawahan, manajer top, manajer middle, manajer leading, ya, visi tenaga kerja dan prosedur-prosedur, SOP, peraturan, ya, dan ada proses bisnis itu, ada budaya di dalam organisasi, ya, yang menghasilkan output untuk lingkungan, ya, menghasilkan output untuk agak rame ya. Nah, ciri-ciri organisasi itu ada rutinitas dan proses bisnis, ada politik organisasi. Masing-masing organisasi memiliki budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda, ya, ada strukturasi, struktur garis, struktur komando, ya, struktur fungsional, dan fitur-fitur organisasi lain. Kita lanjutkan. Organisasi dan sistem informasi. Ya. Organisasi dalam memproses bisnisnya membutuhkan teknologi informasi. Jadi organisasi menginput data yang menghasilkan informasi dengan teknologi, ya, untuk pengambilan keputusan, ya. Hubungan antara definisi organisasi dan teknologi informasi, ya. Organisasi itu apa? Sekelompok orang yang formal dan terorganisir yang bertugas dan bekerja sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ya, teknologi berubah, membutuhkan perubahan pada siapa yang memiliki dan mengendalikan informasi. Ya, definisi teknis dari perilaku organisasi menunjukkan bagaimana persaingan antar perusahaan dengan menggabungkan modal, tenaga kerja, dan teknologi informasi, di mana
model perilaku membawa kita ke dalam perusahaan individual untuk melihat bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan di dalam organisasi. Jadi teknologi itu mempengaruhi pekerjaan di dalam organisasi. Ya. Yang tadinya prosedurnya manual, ya, prosesnya mungkin bisa seminggu. Dengan adanya teknologi informasi, proses bisa dilakukan hanya beberapa jam. Contohnya, kalau kalian ke Samsat, ya, kita akan memperpanjang plat nomornya 5 tahun sekali. Ya. Itu proses setelah proses manual di belakang, ya, proses cek fisik, proses BPKB, proses ini, ya, terus di depan masuk ke ruang yang menggunakan teknologi informasi, maka proses di situ hanya 2-3 orang yang melakukan. Ya, di situ kelihatan banyak karena satu tim mengerjakan pekerjaan yang sama supaya prosesnya semakin menjadi cepat. Ya, di bagian kasir ada 5 orang, 5-5-nya mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi ada antrian masuk, antriannya dibagi ke dalam 5 orang itu. Ya. Bukan pekerjaan di masing-masing orang itu, tapi hanya satu yang dibantu dengan sistem informasi. Apa yang sudah dikerjakan di belakang, BKB, di depan sudah semuanya sudah menjadi satu formulir. Tinggal mengeluarkan formulir, mengeluarkan tagihan, ya, sampai ke plat nomornya sudah langsung bisa diambil di belakang. Ya. Itu peran dari teknologi sistem informasi. Ada perubahan yang mendasar pada siapa yang bisa mengendalikan informasi. Fiturnya, ya, fitur umum dari organisasi itu adalah tentunya ada birokrasi, ya, birokrasi yang dari meja ke meja. Nah, satu saat dengan adanya sistem informasi terhapuskan itu birokrasi dari meja ke meja dihapus. Satu contoh misalnya kita akan mengekspor barang, ya, ekspor kopi misalnya. Kalau dulu kita harus datang ke Surabaya, ke Bea Cukai, di Bea Cukai dicek dokumen-dokumennya di meja pertama, dicek, kemudian minta persetujuan ke meja berikutnya, ya, terus gitu. Nah, di masing-masing meja itu tentunya kalau ingin cepat selesai, ya, bayar, ya, tapi tidak resmi itu, supaya cepat diselesaikan. Itu bisa makan berhari-hari, berminggu-minggu. Sekarang dengan adanya teknologi informasi, proses standar itu akan menjadi cepat karena cukup input di tempat pabriknya, input ke sistem informasinya, komputernya dengan jaringan internet, maka Bea Cukai sudah bisa menerima, ya, data yang kita input itu. Tidak hanya Bea Cukai, tapi perbankan juga yang akan mengeluarkan LC dan juga apa? Angkutannya, ya, mulai dari kontainernya sampai ke langsung datang kontainer dengan cepat. Birokrasi bisa dipangkas, ya. Coba kalau dulu bikin SIM bagaimana, sekarang bikin SIM bagaimana? Tinggal perpanjang, ya, dengan cepat. Nah, ujiannya lulus, ya. Bikin SIM begitu cepat kalau ujiannya lulus. Tidak ada dua organisasi yang persis sama, ya.
gaya kepemimpinannya, struktur organisasinya, sasarannya, tujuannya, ya, visi misi, ya, itu punya sendiri-sendiri. Visi misi masing-masing organisasi kan berbeda, walaupun memiliki tujuan yang sama. Ya, tujuannya misalnya seperti Mandala dan Isti Rahmania. Tujuannya apa? Menciptakan lulusan yang kompeten, yang bersaing. Tapi visi misinya berbeda. Isti Mandala dan Isti Rahmania. Ya, gaya kepemimpinannya mungkin berbeda. Budayanya juga berbeda. Ya. Itu fitur khusus dari organisasi, artinya apa? Masing-masing organisasi mempunyai kekhususan. Ya, walaupun judulnya sama, tapi isinya berbeda. Oke. Perubahan sistem informasi dalam organisasi membuat organisasi itu menjadi integral, online, interaktif antara produsen konsumen, antara supplier produsen konsumen, itu ya interaktif. Ya, ada B2B, ya, B2B, B2C, business to customer, business to business, ya. Terus adalah apa namanya? Organisasi yang menggunakan teknologi sistem informasi yang canggih sekarang ini, ya, berkaitannya dengan operasi dan pengambilan keputusan pada organisasi, ya, secara integral. Saya contohkan tadi dari eksportir, ya, eksportir dengan bea cukai, dengan ya perbankan, dengan EMKL, ya, dengan apa namanya angkutannya, itu terintegrasi, ya, terintegrasi. Jadi nggak perlu lagi eksportir datang ke Surabaya, ke bea cukai, kemudian ke EMKL-nya, kemudian kita harus ke perbankan untuk ngurus LC, nggak perlu lagi, ya, karena sudah online dan interaktif. Interaktif itu bisa komunikasi antar bagian-bagian secara cepat dengan apa yang disebut biasanya komputer terintegrasi, ya, komputer terintegrasi. Agar organisasi dapat mempengaruhi teknologi informasi yang digunakan, ya, teknologi informasi yang digunakan adalah dengan melalui keputusan-keputusan mengenai siapa yang akan mendesain, siapa yang membangun, siapa memelihara, ya. Kalau diserahkan ke pihak luar, biasanya akan memakan waktu yang lama untuk mendesain, untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Tapi untuk perusahaan yang menengah ke bawah biasanya diserahkan ke pihak luar. Untuk perusahaan yang besar biasanya ada tim IT-nya, ya, di mana dia akan secara terus-menerus, secara parsial maupun komprehensif membangun atau menciptakan layanan IT. Ya, mulai dari desainnya, membangun dan seterusnya, secara terus-menerus, continuous. Ya, continuous. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Dampaknya dampak ekonomi, dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Ya, dampak ekonominya seperti apa? Nih. Dampak ekonomi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif, tidak langsung bergantung kondisi tertentu,
Dengan adanya sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ya, banyak sekali proses yang bisa digantikan. Satu contoh misalnya di perguruan tinggi kita, bayar SPP dulu harus menghadap ke kasir. Dari kasir diproses, dicatat, ya, diinput. Kalau inputnya manual, diinput ke buku besar. Kemudian baru masuk ke masing-masing mahasiswa. Di total, mahasiswa sudah lunas. Mahasiswa punya utang segini itu harus diinput oleh tenaga kerja. Dengan adanya sistem informasi, mahasiswa store ke bank, dimanapun banknya berada, langsung masuk ke rekening lembaga, langsung ke sistem informasi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sudah langsung masuk ke rekening mahasiswa, sudah bisa langsung menghitung total berapa biaya yang dibayar oleh mahasiswa, sisanya berapa, lunas atau belum, ya. Dan berkaitan dengan akademik langsung. Kalau dulu harus membawa surat di keuangan, menghadap akademik, baru ada proses KRS, berapa hari itu sudah. Ya, sekarang mahasiswa bayar di bank tidak sampai 5 menit. Kalau koneksinya lancar, maka mahasiswa yang bersangkutan sudah bisa melakukan proses KRS, ya. Di KRS, pembimbing studi langsung bisa melihat KRS mahasiswa bimbingannya, kemudian di-approve atau ada komunikasi bahwa mata kuliah yang dipilih masih kurang tepat dan sebagainya. Itu prosesnya semakin cepat dan itu akan berpengaruh atau berdampak terhadap ekonomi. Ya, dampaknya terhadap ekonomi, terhadap penggunaan modal dan tenaga kerja. Ya. Selain itu bisa membantu mendapatkan kontrak yang dengan nilai yang pantas karena teknologi informasi dapat menekan biaya transaksi, ya. Kontrak-kontrak melalui online dan sebagainya. Sekarang ada sistem kontrak online di teknologi informasi, terutama menggunakan jaringan, dapat membantu perusahaan dapat menekan biaya partisipasi pasar, yaitu biaya transaksi, ya, langsung konsumen. Menjadikan kontrak dengan pemasok eksternal lebih menguntungkan karena apa? Karena menggunakan sumber daya internal. Dengan pemasok, kontrak dengan supplier bisa berjalan dengan tanpa harus melalui pertemuan-pertemuan dan sebagainya, ya. Hanya pertemuan pertama saja, selanjutnya tidak usah ada pertemuan, cukup komunikasi menggunakan teknologi informasi, menggunakan sistemnya. Ya. Oke, ini dampak ekonomi, ya. Dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Jadi teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Ya, jelas ya, informasi melalui teknologi akan merubah perilaku organisasi. Yang tadinya kita harus menggunakan tim-tim gugus-gugus, ya, dikumpulkan untuk menjadikan level-level bawah itu bisa mendapatkan informasi perintah dari atas, itu harus dilakukan berlevel-level. Sekarang tidak perlu lagi, ya, cukup melalui teknologi informasi. Ya, ini dampaknya terhadap teknologi terhadap perilaku organisasi. Yang dulu antar perusahaan sulit berhubungan, misalnya cabang saja, yang zaman dulu harus untuk melaporkan ke pusat harus membawa data ke pusat. Ya,
yang sama. Sekarang laporan dari cabang ke pusat terjadi pada saat bersamaan dengan membuat laporan di tingkat cabang, ya, karena informasi yang dilaporkan di cabang langsung bisa diteruskan dengan internet, ya, dengan jaringan internet dan dengan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, ya, sangat cepat sudah, ya. Makanya sekarang perbankan begitu canggihnya, ya, kalian nabung di Jember, datanya sudah ada di pusat Jakarta, ya, kalian terbang ke Irian, langsung ambil ATM di Irian, duit Anda sudah bisa terlihat, ya, padahal nabungnya di Jember. Nah, itu karena apa? Karena jaringan internet. Begitu tingkatan kemampuan akses yang begitu cepat, ya, just in time sekarang, input sekarang tersedia, ya. Sekarang Anda transfer ke saudara Anda yang ada di ujung dunia, saudara Anda dalam waktu yang sama bisa langsung ambil duitnya, ya. Kalau zaman dulu harus melalui berita, harus melalui surat, ya, ke bank, harus ada perintah ke bank di lokasi di mana Anda akan mengirimkan, ya, harus ada perintah untuk membayarkan, nah, harus ada proses transfer dari bank melalui bank sentralnya. Lama, ya, lama sih proses transfer, bisa berminggu-minggu, dan banyak kejadian zaman dulu transfer uang, pengiriman uang baru nyampe setelah sekian puluh tahun. Pernah kejadian itu, ya. Kirim sekarang, nyampainya 10-12 tahun yang akan datang. Karena kesalahan dalam menulis alamat, ya. Kemiripan nama daerah itu bisa mempengaruhi proses pengiriman. Ya, daerah Karanganyar misalnya. Karanganyar mana ini? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, Karanganyar kabupaten, nama kabupaten, apa nama desa, apa nama padukuhan, ya. Kalau kurang lengkap itu proses kirim ke sana. Oh, salah, balik lagi ke sana. Karanganyar satunya. Oh, salah, balik lagi. Sampai 10 tahun baru kembali ke alamat yang benar. Sekarang satu kali input di ATM, di smartphone-nya menggunakan m-banking, saudara Anda yang dikirimi di tempat yang berbeda, yang jauh, sudah bisa menerima kiriman uang Anda. Ya, implikasi dari perancangan dan kewenangan tentang sistem, ya, implikasi. Ya. Daya kompetitif sekarang semakin tinggi, ya, karena dengan teknologi informasi, ya, perusahaan-perusahaan sekarang mendapatkan pemasok, mendapatkan pelanggan begitu cepat, tapi di lain pihak ada perusahaan-perusahaan pesaing yang dapat menciptakan produk substitusi, bahkan ada pemain baru di pasar yang sama, ya, dengan jadi daya kompetitifnya semakin tinggi. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh strategi sistem informasi terkait daya kompetitif yang semakin tinggi, ya. Biaya-biaya manajemen yang semakin rendah, ya. Diferensiasi produk, ya, semakin different produk, semakin berbeda-beda produk, semakin banyak perbedaan, semakin bisa di mie aja, ya, mie ayamnya ada mie ayam bawang, ayam apa, ya, bisa semakin banyak. Mie bakso Jember, bakso Korea, bakso apa, ya, beda-beda.
bisa dilakukan dengan cepat karena teknologi informasi. Fokus pada ceruk pasar, pada apa namanya, apa istilahnya? Tuh, kok lupa jadinya. Jadi pada peluang-peluang pasar, ya, pada peluang-peluang pasar ada fokus di situ. Ya, peluang di mana ada peluang, di mana ada peluang, di mana ada pasar yang belum menjadi sasaran perusahaan. Ya, apa? Market share. Ya, market share ini ceruk pasar. Ya, kemampuan kita bisa meningkatkan market share kita, memperkuat keberanian dengan ya, dengan semakin kompetitif kita akan semakin akrab, semakin apa ya, semakin peduli terhadap pelanggan, yaitu meningkatkan nilai tambah, ya. Nilai tambah dari customer value added, ya, customer value added dan supplier value added. Semakin peduli kita. Karena apa? Karena persaingan semakin tinggi. Kalau kita tidak meningkatkan nilai dari customer, dari konsumen kita, maka konsumen kita akan lari ke perusahaan lain. Demikian juga supplier. Ya, suppliernya akan berpindah karena mungkin menguntungkan di perusahaan lain. Oke. Ini daya kompetitif, dampaknya terhadap internet, adanya internet. Ya, ini kita bisa dipelajari, ya, produk pengganti atau jasa, ya, jadi substitusi, produksi, mungkin produk baru untuk muncul dengan pendekatan baru untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan serta melakukan fungsi-fungsi terhadap konsumen. Kekuatan tawar-menawar pelanggan, ya, jadi pelanggan semakin kuat daya tawar menawarnya karena secara global, ya, ketersediaan harga dan informasi bisa dimiliki, ya. Apalagi sekarang dengan belanja online ya, kita bisa belanja ke Korea, ke Cina, atau dengan Alibaba itu, ya, atau kita bisa belanja dengan Amazon, ya, dan sebagainya. Sangat kompetitif. Jadi kekuatan tawar-menawar pemasok juga, ya, tadi sudah dijelaskan di situ sebelumnya, ya. Ancaman pendatang baru, posisi yang persaingan antar pesaing yang ada, ya, semakin pasar geografisnya semakin luas, ya. Karena itu sehingga pesaing semakin banyak. Coba sekarang lihat, ya, dengan adanya Indomaret di mana-mana, ya, pasar tradisional tergusur karena mereka tidak menggunakan teknologi informasi. Oke. Model mata rantai, ya, rantai organisasi bisnis seperti ini, mulai dari pemasok, ya, perusahaan, penyalur, pelanggan dan sebagainya, ini bisa dipelajari keterangannya di sini. Oke, ada 3 strategi berdasarkan jaringan. 1, sinergi. 2, kompetensi inti. 3, strategi berdasarkan jaringan. Termasuk penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, ya. Apa perusahaan virtual contohnya? Ya. Tokopedia, ya. Lazada. Dia tidak punya gudang, tapi dia hanya penyalur dari pembeli kepada produsen. Oke.
strategi berdasarkan jaringan. Keunggulan competitive advantage, ya, dengan menggunakan sistem informasi, ya, merupakan perangkat yang dapat menyelamatkan perusahaan yang diwajibkan untuk bertahan di bidang bisnis, atau mereka akan menghambat organisasi dalam melakukan perubahan strategi yang penting bagi keberhasilan di masa depan. Ya, bagaimana kita dapat melakukan competitive advantage, ya, dengan menggunakan sistem informasi berteknologi, ya. Menggandeng teknologi informasi untuk pencapaian tujuan bisnis, riset mengenai teknologi informasi dan kinerja bisnis akan dapat menemukan bahwa semakin sukses suatu perusahaan menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh, karena semakin tinggi efisiensinya. Kalian pernah dengar bahwa harga satu barang bisa turun, ya, turun harga, sampo turun harga, atau kalau tidak turun harga tapi ada tambahan, ya, isinya ditambah 50%, isinya bertambah 25%. Itu artinya apa? Semakin tinggi penggunaan teknologi informasi, maka semakin tinggi efisiensi yang bisa dicapai, sehingga harga pokoknya menjadi semakin rendah. Nah, untuk berbagi dengan konsumen, biasanya ada yang menurunkan harga atau dengan menambah kuantitas produk. Sampo plus 25% isinya, ya, minyak goreng, ya, ditambah 200 mili satu. Dalam 2 liter ada tambahan 200 mili. Itu karena perusahaan semakin efisien, sehingga harga pokoknya menjadi semakin rendah. Oke. Ya. Mengelola transisi strategis. Ya, jadi elemen sosial maupun elemen teknik dapat dianggap sebagai transisi strategis pergerakan antar tingkatan di dalam sistem sosio-teknis, sistem sosial dan teknik. Oke. Nah, ini kesimpulan, ya. Saya kira saya selesaikan di sini saja. Selanjutnya saudara bisa pelajari, kemudian mungkin bisa sarikan apa yang saya sampaikan, atau bisa mendapatkan dari sumber lain, kemudian tambahkan ke dalam kesimpulan yang ada ini, ya, untuk memperluas khasanah manfaat sistem informasi dalam organisasi. Ya, kedua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, informasikan di sini ditambahkan, boleh ada yang menambahkan atau ya, atau tidak wajib nih, ya, tidak wajib menambah kesimpulan, tapi bagi mereka yang, bagi kalian yang ada kemampuan untuk menambahkan kesimpulan, saya persilahkan. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Maafkan saya janji kemarin sore, tapi aplikasi yang biasa saya pakai untuk merekam video tidak bisa jalan, sehingga saya baru bisa menyampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.